Ayo bismillah dulu dah. Eh, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Alhamdulillah Pak, Pak baik Guru. sehat Pak. ya? Alhamdulillah. Sehat jasmani dan rohani? Ya, kalau udah eh, koneksinya hilang, koneksinya hilang. Gimana Pak? Ya, kita lanjut ya. Mungkin ini karena koneksi juga, anak-anak. Jadi kita lanjutkan berdoa ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang nanti kita pelajari, apa yang kita dapatkan di pelajaran ini bisa bermanfaat, berkah, dan bisa membuat kita lebih yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk doa silahkan ketua kelasnya Uus untuk memimpin doa. Silahkan. Marilah kita selesai. Selesai udah. Ya, terima kasih sudah dipimpin sama Uus. Nah, baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar, nah, alangkah baiknya Pak Ridwan mau tanya sedikit ya, tentang anak-anak bagaimana hari ini. Dari rumah sudah niat belajar atau belum? Udah Pak. Alhamdulillah. Siap Pak, Ya, siap. Hari ini berarti Niat, sudah Pak, semangat niat semuanya untuk mengikuti pelajaran hari ini ya. semangat Pak, semangat. Semangat, Pak. Alhamdulillah. Siap, Ya. semangat. Nah, boleh nggak Pak Ridwan mau cerita sedikit saja sama anak-anak? Boleh ya? Yang Boleh Pak, silakan. Boleh Pak. Jadi Silakan. begini, tadi pagi itu sebelum berangkat sekolah, Pak Ridwan itu kan istri Pak Boleh, Ridwan silakan. sedang sakit ya. Jadi saya menyiapkan masakan buat anak-anak dulu karena anak-anak Pak Ridwan masih kecil-kecil, mereka juga harus berangkat sekolah. Jadi apa namanya? Jadi kita sama keluarga harus saling membantu ya. Tidak boleh tidak tahu di rumah itu seperti apa. Ya. Dan kita kewajiban anak-anak itu belajar ya. Jadi kewajiban kita belajar, mempersiapkan pelajaran hari ini, kemudian semangat belajar. Nah, untuk itu anak-anak harus semangat belajarnya, nggak boleh tidak, karena ini termasuk amanah dari orang tua kita belajar ya, seperti itu. Nah, pastinya anak-anak juga masih ingat apa enggak untuk pelajaran yang kemarin Pak Ridwan sudah ajarkan tentang alat-alat bersuci. Masih ingat enggak? Terus masih ingat? Masih Pak. Menal masih ingat? Ya. Masih Pak. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Untuk mengetes ingatan kalian untuk pelajaran hari ini, kan kita pelajarannya bersuci dari najis ya. Sebelum kita belajar lebih banyak bersuci dari najis, ini saya mau tanya pelajaran yang kemarin ya. Pelajaran yang kemarin itu alat-alat bersuci apa ya?
alat-alat bersuci. Terus coba sebutkan satu saja alat-alat bersuci. Siap. Siap. Yang pertama air, Pak. Air ya. Selain air ada lagi? Ada air. Ya, Pak, debu. Ada Iya, Zainal apa? debu, Pak. Batu. Debu. Ya, benar sekali. Debu. Debu juga. Ah, Iya, itu iya. adalah alat-alat bersuci. Ya, benar sekali. Suci. Hmm. Saya kira kalian juga sudah mengetahui itu semuanya. Jadi kita sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Ya, untuk pelajaran hari ini itu kita bersuci dari najis. Tapi sebelum kita awali pelajaran kita, ini saya mau share untuk pelajaran ini ya. Oh iya, sampai lupa Pak Ridwan, maaf. Hari ini yang nggak berangkat siapa? Ada yang nggak berangkat hari ini? Saya absen dulu ya. Oh, ada? Iya, ada tadi ya. Ada, Pak. Nah, Zainal ada? Ada. Din. Budi Ada, Pak. Budi ada Budi? Nggak kelihatan Budi. Izin, Pak. Sakit? Budi izin, Pak. Oh, izin sakit ya. Izin. Umroh, Pak, umroh. Umroh sama orang tuanya ya? Iya. Iya. Anis. Iya, Pak, benar. Anis ada gak Anis? Anis ke toilet, Pak. Oh, Pak Tyler. Berangkat tadi ya berarti ya? Sudah? Pak. Ya, kita mulai pelajaran hari ini. Udah. Dilihat di papan ini ya, di layar, di papan tulis, bersuci dari najis dan hadas. Nah, pelajaran hari ini bersuci dari najis dan hadas ini tidak semuanya akan kita pelajari karena ini terbagi menjadi dua, yaitu bersuci dari najis dan pertemuan yang akan datang baru bersuci dari hadas. Jadi kita fokus di bersuci dari najis dulu ya. Gitu. Ya, Pak. Siap, Pak. Nah, sebelum kita pelajari bersuci dari najis dan hadas, yang perlu kita ketahui adalah pengertian najis. Nah, nanti kita pelajari pengertian najis itu apa. Kemudian dasar hukum bersuci, ya, kita ambilkan dari dalil Al-Quran ya nanti. Kemudian macam-macam najis, apa saja itu macam-macam najis ya. Dan yang terakhir adalah nanti praktek bersuci dari najis dengan air, seperti itu. Iya, Pak. Nah, secara bahasanya najis itu dari bahasa Arab ya, dari bahasa Arab yaitu an-najisu atau an-najisu yang artinya kotor atau menjijikkan, yang tidak bersih atau tidak suci. Menurut istilah, najis bisa diartikan suatu benda yang mengotori pakaian, badan kita, ya, badan, kemudian juga tempat ya. Ini kurang sedikit, ada tempat juga untuk kita misalkan sholat itu juga harus suci. Ya. Yang mana yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah. Jadi menurut istilah najis itu diartikan suatu benda yang mengotori pakaian, benda, ya, pakaian, benda, kemudian mengotori pakaian, mengotori badan kita, yang menghalangi sahnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dasar hukum perintah bersuci. Ayatnya sangat pendek sekali ya. Ayatnya sangat pendek sekali. Saya bacakan dulu, nanti baru anak-anak mengikuti ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim dari Quran Ya, surat Pak. Al-Mudassir ayat keempat
wasiyabaka fatahhir. Ya, artinya dan pakaianmu bersihkanlah. Ini yang pertama. Kemudian ayat yang kedua ini diambil dari surat Al-Baqarah ayat 125 ya. Antahhira baitiya lit-taifina wal aakifina war-ruk'is sujud. Ya, kita ulangi bersama dulu ya untuk yang Al-Mudassir ayat 4-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thiyabaka fatahhir. Tahhir. Siyabaka fatahhir. Ya. Surat yang kedua Al-Baqarah ayat 125. Antahhira baitiya lit-taifina wal aakifina war-ruk'is sujud. Oke, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Antahhira baitiya lit-taifina wal aakifina Akifina war-ruk'is sujud. Ya, saya panggil Zainal, coba dibaca yang surat Al-Baqarah ayat 125. Coba Zainal. Bis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Antahhira baiti lit-taifina wal Ya, alhamdulillah sudah bisa, bagus sekali. Saya kasih jempol 2 buat Zainal. Ya, bagus. Lafadznya bagus. Kemudian makhorijul hurufnya sudah bagus. Makasih, Hukum Pak. namanya tajwidnya juga sudah bagus. Ya, sekarang coba Uus yang surat Al-Mudassir ayat keempat. Coba dibaca. Ya, Uus coba dibaca yang surat Al-Mudassir ayat keempat. Uus bisa bacakan surat Iya, Pak. Al-Mudassir ayat keempat. Yang ini ya. ya, coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Siyabaka fatahhir, dan Alhamdulillah. pakaianmu bersihkanlah. Ya, bagus sekali. Saya kasih jempol 2 buat Uus. Ya. Kita lanjutkan. Nah, najis itu dibagi menjadi berapa kira-kira? Ada yang tahu? Saya kira di MI atau di SD juga sudah pernah diajarkan nih macam-macam najis ini. Ada yang tahu sebelum kita pelajari lagi macam-macam najis? Coba Zainal, ada berapa? Ada 3, Pak. Oh, 3. Siapa tadi yang jawab? Ada Ya. 3. Oh, Saya, Pak. ya, dapat 2 jempol lagi dari Pak Ridwan. Ya. Coba sebutkan. Wah, banyak kan jempol, Pak. Iya, coba sebutkan ini Zainal. Satu saja yang najis yang paling berat itu apa? Najis apa namanya? Digigit anjing, Pak. Gigit anjing itu contohnya ya. Namanya itu apa namanya? Najis Iya. apa? Masih ingat atau Najis tidak? berat, Pak. Najis berat ya. Yang kemarin, iya, yang kemarin Golado. Oh ya, najis berat. Nah, ini nanti kita pelajari macam-macam najis. Benar, bahwasanya macam-macam najis itu ada 3. Ya.
yaitu najis mukhafafah atau najis ringan, kemudian ada najis mutawasitoh, yaitu najis yang sedang, kemudian ada najis mughaladoh, najis yang berat seperti yang dijawab sama Zainal tadi ini ya. Contohnya digigit anjing atau dijilat anjing pun sudah terkena najis mughaladoh ya, tidak hanya digigit ya, kena jilatannya aja Harus sudah digigit, Pak, ya? sudah harus dicuci sampai 7 kali, dan itu termasuk najis mughaladoh atau najis yang berat. Nah, pertama kita pelajari najis mukhafafah dulu. Najis mukhafafah atau ringan itu adalah najis yang diringankan, seperti air kencing bayi laki-laki dan perempuan yang belum pernah makan sesuatu kecuali ASI. ASI apa itu ASI? Air susu ibu ya. Susu ibu. Jadi baru minum ASI aja anak itu, belum makan selain ASI, itu termasuk kencingnya, kotorannya, kencingnya itu ya, itu najis mukhafafah. Caranya mensucikannya bagaimana? Sangat ringan sekali. Caranya cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis. Ya, kalau kasih contoh, Najis. ya misalkan ini ada bantal ya, bantalnya seperti ini. Kemudian terkena ompolnya anaknya sedikit di sini misalkan. Nah, ini dipercikan air, kemudian di dibasuh-basuh inilah ya, enggak usah semuanya itu sudah suci. Syaratnya satu, anaknya belum makan sesuatu kecuali ASI ya. Asik. Ya. Selanjutnya yaitu najis mutawasitoh, yaitu najis yang sedang. Najis sedang. Nah, najis ini adalah najis yang berada di tengah-tengah antara mukhafafah dan mughaladoh. Dan najis ini juga dibagi menjadi dua. Ya, harus tahu ya, najis ini dibagi menjadi dua, yaitu najis ainiyah dan najis Mughaladoh. hukmiyah. Ya, najis mutawasitoh itu dibagi menjadi dua, najis ainiyah yang kelihatan sama najis hukmiyah yang enggak terlihat ya. Nah, ini kita bahas ini yang dua ini ya. Perlu kita bahas ini pembagian najis mutawasitoh. Najis ainiyah ini ya, najis ainiyah ini adalah najis yang berwujud atau tampak, kelihatan sama mata ya, masih dapat dilihat dan dirasakan salah satu atau ketiga sifat, baik warna, rasa, dan baunya. Nah, ini kelihatan dan berbau, kemudian berwarna. Misalkan kotoran anak kita misalkan atau kotoran hewan itu ada warnanya, beda warnanya. Bau juga, kemudian sifatnya juga ada. Nah, itu najis ainiyah, terlihat ya. Kemudian najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini najis yang tidak tampak oleh mata. Tidak tampak oleh mata tapi najis, seperti ketika kita terkena percikan air kencing, kecil-kecil sekali, nggak kelihatan. Nah, ini yang perlu diperhatikan kepada kita semuanya ya, bukan hanya pada anak-anak tapi sama Pak Guru juga, karena ini memang benar-benar harus hati-hati kalau kita buang air kecil ya, harus hati-hati. Misalkan kita harus jongkok ya, jongkok. Misalkan nggak bisa jongkok pun kita cari tempat yang bisa kira-kira tidak kena percikan ya. Setelah kita mengeluarkan kencing ya, itu kita siram dulu itu bekas air kencing kita ya, kita siram, baru kita kita mensucikan itu alat kita ya, biar tidak terkena percikan. Kalau itu memang nggak bisa sambil jongkok misalkan.
Jadi hati-hati sekali untuk najis hukmiyah ini karena nggak terlihat. Nah, cara mensucikannya bagaimana, Pak? Nah, ini caranya adalah dibilas dengan air sehingga hilang semua sifatnya, baunya nggak bau lagi, kemudian warnanya juga sudah nggak kelihatan, kemudian rupanya juga sudah nggak kelihatan. Singkatnya itu lebih baiknya disuci lah, bahasanya seperti dicuci dengan rinso atau dengan sabun lah ya, nanti baru dijemur sampai kering gitu. Nah, itu cara mensucikannya ya. Kemudian yang terakhir adalah bersuci ini najis mughaladah ya, najis mughaladah atau berat. Nah, ini agak susah juga ini kalau kita terkena najis mughaladah. Najis mughaladah itu najis yang diperberat seperti anjing dan babi. Maksudnya ketika kita terkena air liurnya atau bulunya pun sekalian itu kita sudah terkena najis mughaladah. Nah, ya seperti itu. Nah, cara mensucikannya pun agak berat ini, berat karena harus dicuci sampai 7 kali ya. Dicuci 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Nah, kira-kira nih saya mau tanya sama kalian, sudah ada yang pernah mensucikan najis mughaladah belum di kelas ini? Oh, sudah pernah? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Belum pernah, Pak. Zainal sudah pernah dijilat anjing? Belum, Pak. Belum. Nah, Hampir, Pak. iya hampir, tapi Karena lari duluan, Pak. Oh iya, bagus. Nah, tapi sewaktu-waktu nanti kita terkena air liur atau terkena bulunya anjing atau keringatnya gitu ya, kita tahu kemudian kita nggak tahu cara mensucikannya, bahaya ya, itu karena najis mughaladah. Maka dari itu ini diperhatikan cara mensucikannya, yaitu dengan cara gimana tadi? Terus cara mensucikannya mughaladah Dibilas Air dengan bersih air dicampur 7 kali, ya, salah satunya dengan debu. Iya, dengan benar debu sekali. atau tanah kali, Pak ya. Ya, debu bisa, tanah liat juga bisa. Nah, bagus. Ini sudah pada pintar semua. Ya. Kita lanjut. Nah, ini nih yang Ambil agak apa? susah ya. Praktek bersucinya. Praktek bersuci dari najis dengan air. Nah, ini coba apa namanya, Zainal, ini najis mukhafafah, dicontohkan atau diperagakan. Ambil barang, misalkan barang apa yang ada di depan kamu itu, coba diperlihatkan Contohnya ya, cara mensucikannya bagaimana itu, tadi. Pak. Perlihatkan barang dulu di Di depan coba. ini, Pak. Oh ya, itu misalkan itu HP-nya kena kencing, Kalau ada terkena kencing anak kecil yang Bagus. baru minum ASI saja, gimana cara mensucikannya? belum dibersihkan. Dipercikin pakai apa? Air, Pak. Air, ya betul. Ya itu HP ya. Kalau HP itu harus dibersihkan saja, nanti kalau dicuci mati HP-nya. Ya, itu cara mensucikan. Bila, Pak. Mensucikannya itu sangat mudah sekali ya. Nah, sekarang coba najis mutawasitoh. Nah, diperagakan aja, nggak usah beneran ini. Coba Uus, najis mutawasitoh itu bagaimana cara mensucikannya? Tapi sudah dipelajari. Najis mutawasitoh. Ya, diperagakan aja. Coba ambil barang di depanmu. Iya. Coba dilihatkan barang di depanmu apa Nah, itu. ini Terkena HP. terkena kencing anak yang sudah Kena makan.
nasi. kencing, anak yang sudah makan yang selain ASI Pak, Ya. yang Gimana udah caranya? dikasih ikan, udah dikasih di eh, si ikan najis itu dipel Pak, kalau nggak dibasuh sama Oh iya gitu. Kalau pakaian dicuci kena najis. atau cuma Iya, kalau pakaian dipercik-percikan dicuci. aja ini Kalau sudah misalnya bersih. tempat-tempat, kalau itu mau ke papa Pak. Kalau Oh gitu ya, benar sekali. Bagus. tawas Sudah itu tahu ya caranya ya. Nah, bukan, tapi dipel, ya dipel atau dicuci ya, dicuci bersih. Nah, dipel bukan hanya ASI doang kan yang di itunya yang di apa? Yang dikasih sama anaknya itu kan karena udah ada gede. gitu, ya. Iya ya Pak, ya. Ya, Iya. dari jawabannya Uus sama Zainal, Pak Ridwan sudah sedikit mengetahui kemampuan kalian ya, jadi sudah memperhatikan pelajaran ini dengan baik. Nah, yang terakhir najis mughaladah ini ya, walaupun kita belum pernah mengalami dapat najis mughaladah, paling tidak kita tahu caranya ya, tahu cara mensucikannya, yaitu dicuci sampai 7 kali, dibilas lagi, dibilas lagi, dibilas lagi sampai 7 kali lah. Di 7 kali itu salah satunya harus dicampur dengan debu atau dengan apa? Tanah. Itu baru dibilas lagi. Tanah. Kemudian baru dijemur misalkan. Seperti itu. Sudah paham semuanya? Atau ada pertanyaan ya? Silakan. Kalau ada pertanyaan yang kurang Paham. paham, paham ya? Renal sudah paham? Ada yang ditanyakan belum? Sudah paham Pak. Sudah. Pak. Sudah paham ya? Sudah Pak, sudah. Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya. Pak. Setelah ini nanti di Pak Ridwan berikan tugas ya, berikan tugas sama kalian. Tugasnya itu tugasnya menulis ya, menulis, rangkum dulu, rangkuman dari pengertian ini, pengertian najis, kemudian dasar hukum perintah bersuci ini ditulis ya, ditulis. Kenapa saya suruh menulis? Karena dengan menulis kalian membaca 2 kali. Ketika kalian sudah membaca 2 kali, paham. Halo? Untuk apa namanya, mengingatnya lebih baik lagi. Seperti itu. Kalau seperti Ini chicken tugasnya untuk nanti ada nilai hariannya. bisa kalah. Rangkuman ya. Kalah Seperti bisa itu. kalah. Ya. Nah, yang Ya, kedua, yang kalah. nanti Seperti chicken nih. saya kasih soal tertulis ya. Nah, nanti saya kasih soal tertulis, dijawab, dibuat PR saja ya, anak-anak ya, dibuat PR ya, karena ini waktunya tinggal 5 menit nih ya, Ya Pak. dibuat PR. Nanti dikerjakan di rumah. Ya Pak. Nah, ini sudah selesai untuk pelajaran hari ini. Mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kita belajar ini mendapat pahala dan bisa bermanfaat untuk kita sendiri, untuk orang lain, untuk keluarga kita. Nanti bisa diamalkan ya, seperti itu. Nah, untuk Pak. pelajaran yang akan Siap, Pak. datang itu nanti kita belajar ini ya, bersuci dari hadas ya, bersuci dari hadas. Karena tadi bersuci dari najis. Untuk pertemuan yang akan datang bersuci Giliran. dari hadas, gitu ya. Anak-anakku semangat selalu Ya. untuk belajar. Ya, Jangan Pak. lupa membantu orang tua di rumah. Siap. Ya. Terima kasih jika ada kesalahan. Pak Ridwan Siap. mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.